Bab 12 Tugu Cakravarsa Cuklapaksa. Sekembali dua raja kerabatnya ke Jawadwipa, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa segera mempersiapkan perbekalan guna memenuhi permintaan Ratu Sepuh Maharani Sima. Raja Dapunta memanggil Pratisara berusia paling muda yang baru saja dilantik, yang oleh kalangan prajurit istana akrab dipanggil dengan Yokebae. Pada dasarnya selaku prajurit termuda untuk pangkat selevel Pratisara Panglima Perang Kedatuan, satu level dengan Panglima Perang Perdatuan yang disebut Senapati, Yokebae cenderung kocak dan rada nyeleneh. Saking kocaknya, Yokebae ketika masih prajurit biasa pernah satu kali dihukum kedisiplinan oleh komandannya. Pasalnya, ketika komandannya memerintahkan semua prajurit pendidikan dan pelatihan strategi komando tempur, Diklat Gikopur, untuk berolah fisik, Yokebae justru sibuk beraksi sendirian dengan melompat, meloncat, koprol, dan bersalto-salto di tengah lapangan. Sang komandan agak naik pitam melihat kelakuan konyolnya. "Sumayo, berdiri. Apa-apaan kamu? Lompat dan loncat seperti kera kependekan tali." Yokebae yang kocak itu alhasil dikenai hukuman cukup berat. Yokebae diharuskan memperagakan pecahan gerak dari langkah 8 sejumlah paling sedikit 50 kali, mirip gerakan push up, tetapi disertai putaran badan 360 derajat. Dengan lagak mimik wajah masih juga kocak, Yokebae melakukan instruksi komandannya hingga selesai hitungan 50 kali. Yokebae tidak memperlihatkan keadaan napas tersengal kelelahan sedikit pun. Sang komandan melongo tak percaya. Yokebae melangkah tegap menuju ke hadapan komandannya sembari menjura hormat, "Siap komandan. Sehabis latihan, kau ajarkan gerakan serupa tadi kepada rekan-rekanmu. Semua harus mampu melakukannya," ucap sang komandan yang oleh para prajuritnya dipanggil Parwanda Kumbangrang Hitam. Sejak hari itu Yokebae mendapat tugas rutin dari Parwanda Kumbangrang untuk melatih olah fisik rekan-rekannya sesama prajurit. Sikap Parwanda Kumbangrang berubah drastis setelah dia membuka arsip catatan prajurit di Satuan Pendidikan dan Pelatihan Siasat Tempur Sadiklat Satpur, Sangha Militer Kedatuan Sriwijaya. Melihat latar belakangnya, terutama kemampuan dan usianya masih sangat muda, "Aku harus mengusulkan kepada Baginda Raja agar mengangkat Suma Yokebae jadi Parwanda. Mudah-mudahan Baginda Raja menerima usulku demi kemajuan armada tentara kerajaan Sriwijaya," timbang Parwanda Kumbangrang dalam hati. Kecintaan dan loyalitas Parwanda Kumbangrang kepada armada tentara Sriwijaya memang sudah tidak lagi perlu diragukan. Parwanda Kumbangrang telah berkarir lama di dunia ketentaraan, yaitu sejak masih menjadi anak buah dari Raja Dapunta Sailendra ketika masih sebagai Komandan Laskar Khusus Pulang Mayit Lasus Puma. Sepasang bola mata Parwanda Kumbangrang nyaris membelalak begitu membaca nama ayah dari Yokebae. "Suma Sesiansu, bodoh sekali aku. Dia anak si Mongol Melayu itu. Di mana ayahnya sekarang? Yokebae pasti tahu. Pantas saja Baginda Raja merahasiakan identitas anak itu dariku, agar aku tak pilih kasih ketika melatih." Parwanda Kumbangrang tersenyum mengingat Sesiansu menantang perwira panitia seleksi yang mengujinya saat mengikuti tes penerimaan calon prajurit kerajaan Korinta. Kocak sekali seperti ayahnya, Sesiansu ahli bela diri mainan tapi kerap membantah perintah atasan. Sidang para pelatih memutuskan dia gugur dalam seleksi. "Setelah diangkat sebagai prajurit sempat kucari keberadaannya, tapi tidak kutemukan," kata orang-orang di sekeliling tempat tinggalnya. Ia pulang ke dusunnya di kawasan Bandar Kuto Batu di pesisir timur Swarnatwipa. Gumam Parwanda Kumbangrang membatin mengenang pertemanannya dengan Suma Sesiansu. Beberapa hari kemudian Parwanda Kumbangrang memberanikan diri menghadap Raja Dapunta. Sambil berusaha mengusir keraguan, Parwanda Kumbangrang mengemukakan usulnya kepada Raja Dapunta berkaitan dengan penaikan pangkat Suma Yokebae dari Pratisara menjadi Parwanda. Tak dinyana usulan Parwanda Kumbangrang sesuai dengan proyeksi strategis Raja Dapunta ke depan. Lagi-lagi Parwanda Kumbangrang mesti mengakui atap pemikirannya secemerlang apapun terbukti selalu tertinggal jauh dari Raja Dapunta. "Seyogianya aku akan membahas 3 proyeksi itu dalam pekan ini bersama semua Parwanda dan dihadiri juga oleh semua Akarya.
Tetapi proyeksi itu tertunda hingga aku kembali dari Jawadwipa. Pratisara Sumayo Kebae aku tugaskan memimpin pasukan yang menyertai ekspedisiku ke kerajaan Kalingga di bumi Jawadwipa, jelas Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dengan sorot mata tegas. Daulat Paduka Mulia, sebagaimana biasa selama Baginda dalam Sidayatra perjalanan mengemban misi suci, hamba siap siaga mempertahankan keutuhan dan kehormatan bangsa Melayu dengan darah hamba. Bodhisattva Subiksa Sarva Sattva perilaku hidup di jalan Buddha demi mewujudkan kemakmuran segenap makhluk, baik yang dapat bergerak maupun yang tidak dapat bergerak. Parwanda Kumbangrang bersujud mencium bumi di hadapan Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Perilaku Parwanda Kumbangrang dibalas Raja Dapunta dengan menggerakkan sepasang jari-jari tangannya, memvisualisasikan 6 gestur mudra secara bergantian, yaitu Cakravitarka Mudra, Vajra Mudra, Dhyana Mudra, Bumisparsa Mudra, Abaya Mudra, dan ditutup dengan Namaste Mudra. Raja Dapunta membuka kelopak matanya seraya bertitah, "Kumbangrang, dengar dan camkan baik-baik kata-kataku. Kau bukan lagi Parwanda. Bersiaplah kau menanggalkan pangkat itu karena sebentar lagi kau menjadi raja." Seketika Parwanda Kumbangrang tersentak kaget. "Ampun Baginda, jelaskan apa kesalahanku sehingga aku mesti segera menanggalkan pangkatku. Apa pula maksudnya aku menjadi raja? Kau selalu saja seperti dulu. Jangan lupakan pesan leluhur kita, Kumbangrang. Jaga sebaik-baiknya kedua kakimu agar manakala kau mengangkatnya tidak sampai lebih tinggi daripada kepalamu. Ketahuilah, baik buruknya suatu daging bukan pada ekor, perut, atau dadanya, melainkan pada kepalanya, yaitu pada sekerat daging yang kita sebut lidah." "Siap Baginda, mohon beri hamba cahaya penerangan." Parwanda Kumbangrang berdiri bertopang lutut kanan sedangkan kaki kirinya terulur ke depan membentuk siku. Posisi serupa itu merupakan sikap siaga seorang prajurit menyongsong pertempuran. "Kau dan seorang lagi pejabat setara denganmu, yaitu Parwanda Palasabasema, akan kukukuhkan sebagai raja di Kedatuan. Kau di Kedatuan Panai dan Palasaba di Kedatuan Talang Padang yang kelak akan bersinergi dalam satu visi dengan Talang Bawang atas dukungan penuh dari marga Paksi Skala Brak. Setelah aku pulang dari Jawadwipa, semuanya akan kita bahas secara menyeluruh dalam visionerisme Melayu Raya. Jangan sampai bangsa Melayu didikte dan dipecah belah oleh kekuatan luar," ungkap Raja Dapunta yang langsung diangguki oleh Parwanda Kumbangrang. Raja Dapunta mengakhiri pertemuan hari itu dengan satu pernyataan yang membuat Parwanda Kumbangrang kian bersemangat menatap masa depan penduduk Dwipantara. "Kumbangrang, kau adalah salah seorang Parwanda terbaik yang bangsa Melayu punyai. Sadarilah, Sailendra bukan rajamu. Sailendra adalah sahabatmu. Sailendra tidak akan utuh menjadi Sailendra bila tak ada Kumbangrang di dalamnya." Mendadak Kumbangrang dengan sepenuh hati memeluk tubuh Sailendra, seolah-olah tak akan pernah ia lepas lagi. "Ya, Paduka Mulia, sekarang Kumbangrang tidak akan pernah lagi gentar pada musuh sekuat apapun. Baginda tahu di hati Kumbangrang sekarang telah mempunyai raja yang teramat bijak bestari. Tapi aku baru tahu kalau Parwanda yang paling berani dan gagah perkasa di medan tempur itu, ternyata bisa juga menangis," ucap Raja Dapunta sambil tertawa meledek sahabatnya, Parwanda Kumbangrang Hitam. Parwanda Kumbangrang tergesa menghapus air matanya. Dia balas tertawa. Lalu dua sahabat itu pun kembali berpelukan, kemudian berpisah ditandai saling berjabatan tangan erat. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Saniscara, Sabtu, bulan Palguna tahun 608 Saka, armada militer berjumlah sekitar 250 prajurit maritim dan darat bertolak menuju kawasan Mohosin. Sesuai rencana sekitar 150 prajurit akan dikerahkan untuk membasmi komplotan perompak yang menjadikan kawasan di sekitar aliran Sungai Mendo Barat sebagai tempat persembunyian mereka. Jumlah komplotan perompak dipimpin oleh Datu Lantu Karamsobe, yang oleh anak buahnya dijuluki Datu Kuyung Nyemulung, berjumlah sekitar 150 orang. Tujuan utama armada militer Sriwijaya singgah di kawasan Mohosin adalah untuk menumpas komplotan Datu Kuyung Nyemulung.
Sepak terjang mereka di sekitar jalur laut pantai timur telah terindikasi mengancam keamanan dan stabilitas perdagangan Kedatuan Mohosin. Jalur laut merupakan kawasan strategis yang merupakan daerah kekuasaan Kedatuan Mohosin. Sedangkan Mohosin adalah kedatuan yang merupakan mandala bagian dari Sriwijaya. Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa memerintahkan para prajuritnya untuk membuat semboyan penandaan berupa tugu peringatan di tepian Sungai Mendo Barat. Selain berisi aturan-aturan hukum berikut sanksi, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa memberikan contoh kasus pemberlakuan sanksi pelanggaran. Tak peduli siapapun pelaku pelanggaran, hukum tetap dijunjung tinggi guna mewujudkan jaya sidayatra subiksa perjalanan suci gemilang berhasil guna, Red. Melalui pembuatan tugu penanda ataupun prasasti tersebut, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa ingin menegaskan, gemilang berhasil guna itu bukanlah untuk ambisi kekuasaannya selaku raja, melainkan guna mewujudkan jaya sidayatra sarva satva perjalanan suci berhasil guna buat semua makhluk, Red. Setelah singgah beberapa hari di Mohosin, sejumlah 100 prajurit lainnya melanjutkan pelayaran menuju ke Bandar Laut Batang, di pesisir utara Jawadwipa. Tujuan pokok pengerahan bala tentara Sriwijaya ke Jawadwipa dipahatkan pada akhir pernyataan yang tertera pada batu Tugu Cakravarsatita Cuklapaksa. Dinamakan begitu karena tugu itu dipahat Biksu Syakyakirti pada tanggal Cakravarsatita Cuklapaksa, 21 Red bulan Vaisakha masa April tahun 608 Saka 686 Masehi, Red. Pada baris terakhir teks dalam tugu dipahatkan pernyataan, Yan Manman sumpah ini, dipahat di Velana Yan Vala Krivijaya Kalifat Manapik Yan Bumi Java tidak bakti ka Krivijaya, manakala sumpah aturan ini dipahatkan pada saat bersamaan bala tentara Sriwijaya bertolak untuk menghukum Bumi Jawa yang tidak bakti kepada Sriwijaya. Mengenai diksi Bumi Jawa yang tidak bakti dimaksud, sebagaimana telah dikisahkan dalam bab 11 prahara berdarah di Kalingga, adalah Pangeran Purbasora, salah satu cucu dari Maharani Sima. Melalui tugu tersebut, secara tidak langsung membantah anggapan sebagian rakyatnya yang menganggap raja mereka akan memerangi Jawa. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa menggunakan kata bakti untuk menjelaskan kepada rakyat, termasuk kepada siapapun, bahwa kata itu digunakan hanya dalam konteks kekerabatan saja. Umpamanya, anak tidak berbakti kepada ibu bapaknya, pamannya, dan lain-lain. Bisa pula kata bakti digunakan oleh masyarakat Melayu untuk konteks orang muda tidak berbakti, menghormati orang lebih tua. Dalam konteks Pangeran Purbasora, terbukti merebut tahta singgasana Kalingga dari tangan bibi kandungnya sendiri, yaitu Ratu Sana adik Sanaha Permaisuri dari Raja Galuh Bratasenawa. Bukan sesuatu berlebihan bila Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa datang memberikan hukuman seadil-adilnya, atas permintaan Raja Bratasenawa yang izin segan bertindak karena khawatir dianggap tak punya tata krama oleh ibu mertuanya, Ratu Sima yang sudah menjadi Ratu Sepuh. Sementara Ratu Sepuh Sima telah menugaskan mantunya agar menghubungi Raja Sriwijaya Dapunta Hyang Srijayanasa. Ratu Sepuh Sima ingin berbicara secara empat mata dengan disaksikan oleh anak dan mantunya, yakni Sanaha dan Bratasenawa. Dalam semedinya Ratu Sepuh Sima melihat seorang raja muda yang oleh rakyatnya dipanggil dengan julukan Bre Mataram. Wajah dari raja muda itu tidak dapat dilihat sehingga Ratu Sepuh Sima tidak dapat mengenalinya. Dalam semedinya Ratu Sepuh Sima juga diperlihatkan raja muda Bre Mataram itu berabiat adil lagi bijaksana dan dialah mempersatukan Jawadwipa dari ujung timur ke ujung barat. Sesaat setelah menginjakkan kakinya di Jawadwipa bagian tengah, tepatnya di Bandar Laut Batang, Raja Dapunta Hyang Srijayanasa segera menemui Ratu Sepuh Sima di Kalingga. Dalam pertemuan itu Ratu Sepuh Sima melihat postur tubuh Raja Dapunta nyaris serupa dalam semedinya. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa dapat memaklumi kenapa Ratu Sepuh Sima begitu melihatnya. Dia memperlihatkan sikap seperti ibu kepada anaknya. Tak ada hujan tak ada angin, Permaisuri Sanaha istri Raja Galuh Bratasenawa sekonyong-konyong mengusulkan kepada ibunya, Ratu Sima, agar meminta Raja Dapunta Hyang Srijayanasa bersedia meminang kakak perempuannya, Sampula yang masih lajang.
Guna mendukung usulannya, Sanaha meminta pendapat suaminya. Raja Bratasenawa melirik ke arah Raja Dapunta yang wajahnya mendadak seperti udang rebus mendengar usulan Sanaha. Kedua tangan Raja Bratasenawa terangkat setinggi dada. Tangan kanannya mengacungkan jempol disanggah oleh tangan kirinya. Raja Dapunta tahu posisi kedua tangan itu adalah simbol atau mudra. Dalam tradisi bela diri mainan Melayu disebut padek, tanda setuju dan menghormati kawan bicara. Terhadap usulan itu yang diam-diam sangat disetujui oleh Ratu Sepuh Sima, Raja Dapunta telah menolak secara halus dengan alasan dia tak mungkin punya dua permaisuri. Namun jawaban Sampula Justeru tidak keberatan menjadi orang kedua dengan syarat dia tetap tinggal di Kalingga, atau dia tak mau diboyong Raja Dapunta ke Sriwijaya. Di sisi lain, para telik sandi melapor kepada Raja Dapunta tentang mayoritas masyarakat Jawa Dwipa di kawasan tengah itu menyimpan keyakinan bahwa raja yang baru berlabuh, yaitu Raja Dapunta Hyang Srijayanasa berjuluk Bre Mataram. Raja Dapunta Hyang Srijayanasa memerintahkan kepada prajuritnya yang pernah belajar kesusastraan dan aksara, agar memahatkan satu batu prasasti guna meluruskan duduk perkara mengenai siapa dirinya yang belum banyak dikenal di Jawa Dwipa bagian tengah dan timur. Prasasti itu ditempatkan di desa Sojomerto, Batang. Prasasti Sojomerto beraksara peralihan antara Palawa ke Kawi dan berbahasa Melayu kuno, Red. Atas rekomendasi Ratu Sepuh Sima, Raja Dapunta pada beberapa hari kemudian segera mengepung rumah Pangeran Purbasora yang telah mengangkat dirinya sendiri menjadi penguasa di Kalingga Utara. Sempat terjadi cekcok mulut antara Parwanda Sumayo Kebae dan prajurit pengawal istana Kalingga. Namun, begitu Raja Dapunta memperlihatkan lencana emas dari Ratu Sepuh Sima, para prajurit pengawal itu langsung mundur dengan tubuh gemetaran. Dari satu dua mulut para pengawal terlontar gumaman, "Ampuni kami. Sungguh kami belum tahu ternyata Tuan adalah orang disebut-sebut Ratu Sepuh. Tuan berjuluk Bre Mataram." Singkat cerita, Pangeran Purbasora yang bersikeras melawan dan bahkan menantang Raja Dapunta berhasil dilengsarkan. Purbasora yang sudah menderita luka dalam seyogianya masih dapat disembuhkan. Tetapi Purbasora yang telah dikuasai syahwat kekuasaan kehilangan kewarasannya. Dia melihat ada kesempatan untuk membokong memakai kerisnya dari belakang. Tubuh raja bergerak melemparkan seolah-olah tubuhnya ke bumi sehingga bertiarap mirip buaya siap menerkam mangsa. Pecahan gerak langkah 8 itu segera disusul oleh langkah 11, yakni tubuh Raja Dapunta berdiri dalam terbalik, berdiri di atas kedua tangan dan kedua kaki di atas siap melenting ke udara. Ujung dari dua langkah puncak dari beladiri mainan Sriwijaya itu, di daratan Tiongkok disebut Kuntau, Red, dirakhiri dengan gerakan sepasang tangan berisi ajian menuju bagian tubuh lawan yang kosong dari penjagaan. Melihat kondisi tubuh Purbasora yang membeku dan 9 lubang di tubuhnya merembeskan kristal dan cairan dingin, dapat dipastikan Raja Dapunta mengirim Purbasora ke alam kubur menggunakan ajian telapak inti es. Bersambung ke bab 13 Sangha Bodhidharma di Muaro Jumbai.